Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa Wahyuni. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan cara menganalisis bias pada pengukuran dan penyusunan instrumen hasil belajar. Dimulai dari definisi bias dalam proses pengukuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bias berarti simpangan atau menyimpang dari nilai atau ukuran yang sebenarnya. Bias dapat menyebabkan galak atau kekeliruan dalam suatu penelitian dan membuat penilaian hasil belajar menjadi tidak akurat. Jenis-jenis bias dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bias penilai atau grader-rater bias yang disebabkan oleh subjektivitas penilai, dalam hal ini guru. Yang kedua adalah bias respon atau response bias yang disebabkan oleh respon partisipan yang tidak real atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga adalah bias alat ukur atau instrumen atau instrumentation bias yang disebabkan oleh alat ukur yang tidak valid. Saya akan menjelaskan bias penilai. Bias penilai dibagi menjadi 7 atau subjektivitasnya dibagi menjadi 7 yang disebabkan oleh pertama halo effect atau persepsi awal yang baik atau first impression bahwa si siswa tersebut adalah siswa yang baik, misalnya karena sikap yang sopan, menyenangkan, mendapat nilai baik dalam satu materi di awal sehingga guru mempersepsikan bahwa ia adalah anak yang pandai sehingga mampu memperoleh nilai baik pada materi-materi yang berikutnya. Yang kedua adalah Devil effect atau guru memiliki persepsi awal bahwa siswa tersebut tidak pandai, bisa karena attitude yang kurang sopan, nilainya jelek, dan lain sebagainya. Persepsinya tertanam hingga pada hasil evaluasi materi-materi selanjutnya guru menganggap bahwa siswa itu tidak mampu memperoleh nilai yang baik, atau kalaupun hasil yang diperolehnya baik, maka guru akan menganggap bahwa adalah suatu kebetulan maupun ada faktor ketidakjujuran. Yang ketiga adalah central tendency atau guru cenderung menilai siswa secara rata-rata atau di tengah-tengah karena guru tidak punya banyak waktu untuk menilai, atau bisa juga siswa tersebut memang masuk kategori rata-rata saja, atau bisa juga karena guru tersebut ragu atau tidak terlalu mendalami potensi siswa yang sebenarnya. Yang keempat adalah contrast effect. Guru membandingkan hasil belajar siswa yang dinilai dengan hasil belajar siswa yang telah dinilai sebelumnya. Jadi guru menjadikan yang terakhir dinilai atau salah satu dari keseluruhan sebagai acuan dalam memberikan penilaian. Hal ini sering terjadi pada penilaian performa siswa yang dilakukan secara non-tulis atau tes lisan, presentasi, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah leniency effect atau kemurahan hati yang menyebabkan standar nilai rendah, yaitu guru memiliki kecenderungan untuk memberikan nilai secara baik, secara murah hati karena berbagai faktor, misalnya karena faktor kasihan, hubungan baik secara personal, atau si guru ingin menunjukkan keberhasilan proses belajar yang dilakukannya kepada pimpinan. Yang keenam adalah strictness effect, artinya guru memiliki kecenderungan untuk memberikan nilai secara kaku dan ketat terhadap siswa, dan biasanya tidak memperhitungkan keseharian perilaku dan attitude siswa di kelas, dan hanya melihat benar-benar dari capaian skor, tugas, ulangan dalam bentuk angka. Dan yang terakhir adalah recency effect, artinya guru hanya menjadikan nilai akhir atau memberikan nilai akhir dari hasil belajar yang baru saja diperoleh atau yang terakhir sebagai tolak ukur penilaian, sehingga dapat menghasilkan penilaian non akurat karena tidak memandang pencapaian di beberapa waktu ke belakang. Misalnya guru menginput nilai raport berdasarkan hasil PAS atau PAT semata yang mungkin saja mengalami penurunan dibandingkan performance di bulan-bulan ke belakang. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu bias respon.
Bias respon terbagi menjadi dua, yaitu respon set atau kecenderungan partisipan untuk menjawab instrumen tes sesuai dengan persepsi umum atau yang diinginkan oleh orang-orang sekitarnya. Jadi contohnya seorang partisipan atau siswa yang memberikan jawaban ideal untuk sebuah survei mengenai kesadaran lingkungan walaupun tidak sesuai dengan kondisi yang idealnya. Yang kedua yaitu respon style atau kecenderungan partisipan untuk memberikan respon sistematis dan konsisten atau tetap terhadap pernyataan soal, hampir semuanya ya, pernyataan soal dalam instrumen. Dan ini lebih menggambarkan karakteristik partisipan, apakah ia tipe yang pragu atau hampir selalu menjawab opsi di tengah, atau middle response style, ataukah tipe yang decisif, tegas, yang selalu menjawab opsi ujung, misalnya sangat setuju atau sangat tidak setuju, sehingga termasuk dalam extreme response style. Nah, yang ketiga yaitu bias instrumen yang disebabkan oleh alat ukur yang tidak valid, yang disebabkan karena partisipan atau siswa sudah memiliki kompetensi yang sama dari segi akademik, gender, agama, budaya, etnis, dan lain-lain, tetapi karena alat ukurnya tidak valid, terdapat perbedaan peluang untuk menjawab butir instrumen yang sama dengan benar. Nah, dalam suatu penelitian, ketika dilakukan berulang kali, maka selalu memiliki peluang untuk terjadinya kekeliruan atau galat. Apabila suatu pengukuran dilakukan berulang-ulang, akan terlihat bahwa hasil yang diperoleh tidak selalu konsisten, sehingga hal tersebut dapat disebabkan oleh beragam faktor, dan inkonsistensi itulah yang menjadi sumber kekeliruan dalam pengukuran. Nah, Viswanathan pada tahun 2005 membuat suatu konsep taksonomi galat yang dapat dilihat pada peta konsep berikut. Galat pengukuran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah galat acak atau random error. Random error ini tidak berulang dengan arah yang sama kecuali oleh suatu kebetulan atau bersifat inkonsisten. Random error ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah galat acak umum atau generik yang biasanya disebabkan oleh error pada instrumen. Nah, galat acak ini memengaruhi atau terjadi pada sebagian besar partisipan. Contohnya adalah ketika instrumen yang diberikan itu memiliki ambiguitas pada penggunaan kata pada item soal atau tesnya, sehingga hampir seluruh partisipan menjadi ragu-ragu dalam menjawab soal atau menjawab dengan salah. Nah, galat acak yang kedua yaitu galat acak khusus atau idiosyncratic random error, yang artinya galat acak ini hanya memengaruhi atau terjadi pada sebagian kecil partisipan. Contohnya adalah kesalahan pembacaan alat ukur karena perbedaan sudut penglihatan si pengamat, atau contoh yang lainnya adalah perbedaan kemampuan memahami bahasa soal tes pengukuran pada partisipan, atau bisa juga karena suasana hati perorangan partisipan yang sedang tidak baik sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, galat yang kedua adalah galat sistematik atau systematic error, yang artinya galat ini memiliki efek yang konsisten dan dihasilkan dari respon yang konsisten, tetapi konsistensi ini tidak akurat atau tidak valid. Galat sistematik ini dibagi menjadi dua, yaitu galat pengukuran sistematis aditif atau additive systematic error, yang artinya
Galat ini dapat berpengaruh secara konstan pada semua variabel sehingga tidak mempengaruhi hubungan antar item atau variabel, namun dapat pula berpengaruh secara konstan pada salah satu item atau variabel. Contoh galat sistematis aditif yaitu misalnya butir pertanyaan ada yang menjurus atau mengangkat isu-isu sensitif sehingga tidak dapat dijawab atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, atau ini respon set ya. Misalnya ketika ditanya secara langsung mengenai setuju atau tidaknya pendapat peserta mengenai kebijakan Presiden A atau seberapa banyak bir yang dikonsumsi perharinya. Nah, ini adalah isu-isu yang sensitif, maka jawaban peserta tes mungkin saja bersifat diplomatis, menutup-nutupi, atau tidak akurat. Nah, galat sistematis yang kedua yaitu galat sistematis korelasional. Artinya, galat sistematis ini secara konsisten dapat meningkatkan atau menurunkan respon dan memengaruhi korelasi atau hubungan antar item atau variabel satu dengan lainnya. Galat sistematis korelasional dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah galat sistematis korelasional yang terjadi dalam pengukuran atau within measure correlation, yaitu galat sistematis korelasional yang terjadi di antara item tes dalam pengukuran. Contohnya adalah ketika seseorang membaca suatu tes, di awal ia memiliki tendensi untuk memberikan respon positif karena pertanyaannya positif, sehingga seluruhan jawaban ke bawahnya semuanya positif. Ini disebut dengan halo effect pada instrumen. Atau kebalikannya ya, dia melihat bahwa jawaban awal-awal itu seharusnya menjawab yang negatif, maka dia tanpa berhati-hati menjawab semua item soal di pilihan negatif. Yang selanjutnya yaitu systematic error correlational yang terjadi antar pengukuran atau across measure correlation. Artinya galat ini terjadi pada keseluruhan konstruk atau konsep pengukuran. Contohnya adalah penggunaan metode kertas dan pensil yang memiliki kecenderungan meningkatkan kekuatan hubungan antar variabel dibandingkan dengan metode komputer. Ya, mungkin ada salah satu faktor, misalnya kurang literasi komputer pada peserta, ya, kemudian error saat pengerjaan dan lain sebagainya. Atau contoh yang lainnya, misalnya ada tipe tes yang menghubungkan jawaban awal dengan jawaban setelahnya. Jadi jawaban nomor 2 ada tergantung pada jawaban nomor 1 dan seterusnya. Jadi apabila item awal itu terdapat kekeliruan, maka akan mempengaruhi jawaban-jawaban dan kekeliruan pula pada item selanjutnya yang berkaitan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.